Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pendekatan dan metode sejarah dalam studi Islam. Sebelum kita ke materi, kita perkenalkan terlebih dahulu dengan saya Muhammad Arsyad Ibrahim bersama nama saya Siti Nurian Nurhadi. Dan perkenalkan, nama saya Ninda Nurbayani. Baiklah, sudah kita memperkenalkan diri, kita langsung saja ke materi yang akan kita sampaikan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Teh Siti Nurian Nurhadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian sejarah. Sebelum memperhatikan pengertian dari pendekatan secara utuh, perlu memperhatikan arti kata dari pendekatan itu sendiri. Pendekatan secara etimologi adalah derivasi kata dekat, artinya tidak jauh. Setelah mendapat awalan pe dan akhiran an, maka artinya yaitu seperti proses, perbuatan, cara mendekati atau usaha dalam rangka aktivitas penelitian atau mengadakan hubungan dengan orang yang teliti, atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan dari sudut terminologi adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dari keterangan tersebut, dapat kita pahami bahwa pendekatan merupakan sudut pandang objek kajian yang akan digunakan dalam mengkaji apa saja yang akan ditelitinya dengan metode ilmiah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Kata ini berkembang kemudian menjadi akar, keturunan, asal-usul, riwayat, dan silsilah. Dalam bahasa Inggris, kata sejarah dikenal dengan sebutan history, yang berasal dari bahasa Yunani historia, yang berarti ilmu. Namun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah mempunyai arti yang pertama asal-usul atau keturunan silsilah. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, seperti riwayat, tambo, atau cerita. Yang ketiga, yaitu pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau, seperti ilmu sejarah. Dari hal inilah, pendekatan sejarah dalam studi Islam dapat diartikan sebuah sudut pandang objek kajian yang akan diteliti secara ilmiah dengan berdasar sejarahnya. Tentunya, sejarah yang diangkat ke permukaan adalah sejarah terkait kajian Islam yang menjadi objeknya. Dalam menyatakan teori pendekatan sejarah dalam meneliti harus benar-benar kukuh agar tidak terjadi munculnya teori pendekatan lainnya. Sebab, munculnya pendekatan sendiri dalam sebuah rencana kajian studi Islam menjadikan pengkerucutan sebuah cara memandang objek kajian tersebut, sehingga ketika terdapat teori-teori lain akan mengembalikan kajian tersebut bersifat umum. Tata cara dalam menggunakan pendekatan sejarah, peneliti tentu harus menyadari sebagai bahan pokok di dalamnya, sehingga harus mengetahui bahwa dalam penggunaan pendekatan sejarah, beberapa implementasi dari tahapan kegiatan yang tercakup dalam metode sejarah. Di antara metode yang dipakai dalam pendekatan kajian Islam, antara lain, yaitu heuristik. Heuristik adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. Berhasil tidaknya pencarian sumber, pada dasarnya tergantung dari wawasan peneliti mengenai sumber yang diperlukan dan keterampilan teknis penelusuran sumber. Berdasarkan bentuk penyajiannya, sumber-sumber sejarah terdiri atas arsip, dokumen, buku, majalah atau jurnal, surat kabar, dan lain-lain. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang waktu pembuatannya tidak jauh dari waktu peristiwa terjadi. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang waktu pembuatannya jauh dari waktu terjadinya peristiwa. Peneliti harus mengetahui benar mana sumber primer dan mana sumber sekunder. Dalam pencarian sumber sejarah, sumber primer harus ditemukan, karena penulisan sejarah ilmiah tidak cukup hanya menggunakan sumber sekunder.
Agar pencarian sumber berlangsung secara efektif, di sini ada dua unsur penunjang heuristik harus diperhatikan, yaitu Terima kasih kepada Teh Ninda Nurbayani yang telah menyampaikan materi yang kedua. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh saya pribadi. Pencarian sumber harus berpedoman pada bibliografi, kerja, dan kerangka tulisan dengan memperhatikan permasalahan yang tersirat dalam kerangka tulisan, bab dan subbab. Peneliti akan mengetahui sumber-sumber yang belum ditemukan. Dalam mencari sumber di perpustakaan, peneliti wajib memahami sistem katalog perpustakaan yang bersangkutan. Sumber untuk penulisan sejarah ilmiah bukan sembarang sumber, tetapi sumber-sumber itu terlebih dahulu harus dinilai melalui kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal menilai apakah sumber-sumber itu benar-benar sumber yang diperlukan atau tidak. Apakah sumber itu asli, turunan, atau palsu. Dengan kata lain, kritik eksternal menilai keakuratan sumber. Kritik internal menilai kredibilitas data dalam sumber. Tujuan utama kritik sumber adalah untuk menyeleksi data sehingga diperoleh fakta. Setiap data sebaiknya dicatat dalam lembaran lepas sistem kartu agar kemudahan pengklasifikasiannya berdasarkan kerangka tulisan. B. Interpretasi. Setelah fakta untuk mengungkap data dan membahas masalah yang diteliti cukup memadai, kemudian dilakukan interpretasi, yaitu penafsiran akan makna fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta lain. Penafsiran antara fakta harus dilandasi oleh sikap objektif. Kalaupun dalam hal tertentu bersifat subjektif, harus subjektif rasional, jangan subjektif emosional. Rekonstruksi peristiwa sejarah harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran. C. Historiografi. Kegiatan terakhir dari penelitian sejarah atau metode sejarah adalah merangkaikan fakta berikut maknanya secara kronologis atau diakronis dan sistematis menjadi tulisan sejarah sebagai kisah. Kedua sifat uraian itu harus benar-benar tampak karena kedua hal itu merupakan bagian dari ciri karya sejarah ilmiah sekaligus ciri sejarah sebagai ilmu. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.